Oke, sekarang kita lari ke dusta mendusta ya. Nah, ini ada dusta epic di sini yang akan gue perlihatkan. Sip, kita akan open cam dulu. Nah, kan kalau bahas kayak gini kan enak, gue bisa lepas jadinya. Shoot, Yohanes 1. Nah, ini soal dusta mendusta ya. Ini epic ini. Lihat Tuhan, Tuhan. Yohanes 1:51, perhatikan. Di sini kan dia berjanji itu ke Nathanael nih. Jadi dibilangnya gini sama dia janjinya gini sama Nathanael. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ampe Nathanael jadi pertalit, ini kagak kejadian. Dia sok-sok aja, dia itu ingin menarik hati ingin apa namanya, ingin menarik hati Nathanael supaya jadi penyembahnya, tapi ternyata dia omdo doang. Tuhan lu tuh maha omdo, bre. Ini nggak kejadian sampai habis, nggak pernah kejadian ini satu. Terus yang Matius 21 lah, kita yang keledai udah tahu lah itu ya. Matius 21, lihat lagi di sini. Matius 21. Nah, kita buka di sini Matius 21. Nah, di sini Yesus itu pinjam keledai dia. Dia sampai bilang begini, dia tahu dia bahwa itu tuh maling, makanya dia menggunakan kata menegur. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Ini kan Tuhannya maha perlu nih. Nah, ampe ini orang-orang yang disuruh buat maling keledai jadi pertalit, keledainya enggak kembali. Ya enggak? Ya enggak, Tuhan lu tuh lah yang pendusta, bre. Tuhan lu lah yang tukang bohong. Tuhan lu lah yang omdo. Tuhan lu omong doang, bre. Kita balik lagi sekarang. Mari kita buktikan siapa yang bisa memprot-prot bayi. Nah, di sini gue udah bawa data Lina Medina ya. Nah, ini Lina Medina ini adalah tahun 1939. Dia itu melahirkan anak di umur 5 tahun ya, Lina Medina. Dia orang mana? Dia orang Peru. Nah, terus ini nih fotonya ya. Ini bocah nih, 5 tahun. Udah ada bayinya. Nah, lalu kemudian yang menarik kita lihat di sini, bapaknya itu nggak ada gitu. Bapaknya nggak ada. Nah, ini who was the father? Nah, di sini kalau kita baca bapaknya itu nggak ada sama sekali. Jadi si Lina Medina ini anaknya, bapaknya nggak ada. Mirip siapa nih ceritanya? Kan gitu. Nah, lalu kemudian kita lihat di Peru, ini kejadiannya kan di Peru nih. Di Peru itu agamanya apa sih? Cut. Nah, di sini. Religion in Peru, lihat sini nih. Christianity is the largest religion in Peru. Jedar. Jadi lu jangan takia Korintus sama gua. Orang-orang Kristen lah yang doyan pedofilia gitu. Nanti ada lagi 10 data negara pengkonsumsi bokep pedofilia. Itu siapa? Orang-orang Kristen semua isinya. Nggak ada agama Islam. Ya, jadi jangan macam-macam sama gua, bre. Gua tuh bawa datanya faktual, bisa terbukti. Nah, sekarang kalau dalam Islam bagaimana menikahi bayi? Nggak bisa. Kenapa? Karena harus dari wali. Nah, di sini tidak ada nikah tanpa adanya wali. Kalau walinya tidak menikahkan, ya nggak bisa nikahin bayi. Kalau kalian kan enggak, kalian kan prot-prot oyo nih. Tahukah kamu bahwa siapa yang menempelkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Pernikahan kalian itu pernikahan satu daging. Pernikahan satu daging itu jauh lebih rendah daripada pernikahan mut'ah. Karena prostitusi itu adalah pernikahan satu daging. Jadi kalau misalnya ada bocah 5 tahun diprot-prot seperti Lina Medina ini jatuhnya pernikahan satu daging. Gitu loh. Enak gak sih? Ketika gua bongkar-bongkar bagaimana kekristenan itu bekerja, ya enggak? Pernikahan satu daging itu nggak perlu peduli istrinya mau ada suaminya atau cewek yang belum ada istrinya atau suaminya, itu nggak apa-apa. Yang penting diprotot udah jadi satu daging. Karena itulah yang diajarkan Paulus bagaimana Kristen itu menikah gitu. Cara menikahnya Kristen itu ya itu tuh, menempelkan diri jadi satu daging. Salam pernikahan satu daging. Itu ya soal bagaimana moralitas kekristenan bekerja. Ini orang-orang Kristen di Indonesia ini mereka mengikuti budayanya Islam gitu. Coba mereka ke Afrika Selatan sana, di mana budaya memperkosa istri orang itu terjadi. Dan itu semua mayoritasnya Kristen. Kenapa? Karena Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Jadi kalau ada mau
musuh memperkosa istri atau anakmu, ya berikanlah sesuatu yang belum dia perkosa. Siapa dia? Ya nenek lu, bibi lu, siapa kayak dari keluarga lu yang cewek, lu kasih aja, lu prot-prot. Karena itulah satu daging, itulah mengasihi. Sekarang kita lanjut lagi soal meludahi. Perhatikan, di sini Rasulullah SAW ketika meludahi, maka tak lama kemudian kedua mata Ali sembuh. Nah, ketika Yesus diludahi mukanya, muka Yesus jadi apa? Gua tanya. Muka Yesus jadi apa ketika diludahi? Nabi Muhammad meludahi, kedua mata Ali sembuh. Yesus diludahi, mukanya Oke, jadi apa dia? kelar Thank you. brother. Oke. Ya, Tapi tadi jadi ini ya. sebentar ya, bukan ini bukan mencampuri ya, cuma Iya, tadi Bro Kores tidak membawa data atau bantah data yang dibawa kiamat itu, tapi hanya bawa nggak apa-apa, data nggak ini apa-apa. ya. Jadi enggak, Penonton, brother. Jadi ya penonton gini, aja yang beres. Hmm. jadi kesannya data dari Kores ini ketika membantah data dari kiamat itu, kiamat membawa data dari Quran nih. Tapi Kores membantah Bro, data jangan, dari jangan. website-website gitu. Jadi enggak ini ya, enggak. Ini Iya, bukan iya, iya. data, Nanti, Bre. nanti saya sampaikan aja, bro. Ini bukan Nanti data. saya sampaikan. Ini bukan data. Hadis Ibnu Enggak, Majah tadi, nomor tadi yang 1870. website itu nggak apa-apa, nggak Ini apa-apa. yang meludah bukan yang data ini. Peru tadi kan, saya Oke, jawab. oke, Ini yang silakan, Peru silakan. bukan data ini. Iya, iya, iya. Ini yang sabda satu tenang Korintus aja, bukan tenang data ini. aja. Iya, Ya, oke, silakan. Nah, gitu, my biar, biar, Bre. biar saya aja, bro. Ngapain gua Saya open mau cam bahas kalau nggak itu. bawa data kan gitu ya? Iya, iya, nggak usah nangis kamu. Udah, Sabar, tenang sabar, aja. kiamat waktu lu sabar, sabar. Gua tahu lu emosi. Gua tahu Roh Ya, Kudus lu enggak berapi-api. ada, bro. Saya Lanjut, lanjut. santai, saya sangat santai. Untuk Waduh, waduh, ngebukin ya, Anda iya, itu sangat siap, santai. siap. Oke, Iya. oke. Oke ya. Jadi tadi ditunjukkan ya datanya. Jadi gini, dia mau membantah tentang Muhammad. Dia kan malu kalau Muhammad itu ketika melihat bayi Muhammad itu sange. Muhammad itu merencanakan nanti kalau dia balik mau dinikahin. Dia malu mau bantah itu mau gimana. Makanya dia carilah yang Peru pakai website itu dan seterusnya. Nah, itu kan ya kembali lagi di situ ya peran si manusianya itu si ibunya gitu nggak tahu bapaknya yang mana gitu. Nah kemudian dia mengatakan itu Kristen. Lalu counter macam apa yang mau Anda bantah data saya dengan yang seperti itu? Nah justru Anda mau bilang tentang perfilman dan segala macam nih ya. Saya tunjukkan. Ini mukamu ke sini dulu bro, agak deket biar ke gambarnya deket ya. 79 nih. Saya tunjukkan buku ya. Ini perjalanan hidup Rasulullah Muhammad dan seterusnya dari Syefiur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Jadi Anda kuatkan pegangan Anda ya, karena sebentar lagi kita akan menyaksikan bahwa apa yang ditiru oleh Muhammad ya, apa yang terjadi di pra-Islam. Nanti saya buktikan kalau Muhammad itu pagan bukan Islam. Nah, ini menarik. Tapi dia mau lari ke sini dulu. Ya udah nggak apa-apa, kita agak loncatin dikit ya penjelasannya. Jadi gini, dikatakan pernikahan ya. Ini kita lihat babnya adalah kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah. Nah, kamu tadi kan bawa-bawa tentang Israel ya, kitab-kitab yang di luar kekristenan. Nah, ini saya tunjukkan sebelum Islam itu seperti apa tradisinya. Nah, yang pertama, ini yang normal yang dipakai oleh Islam. Jadi Islam itu nyontek sebenarnya, nyontek orang-orang pagan gitu. Misalkan menikahi, memberikan melamar, kemudian memberikan mahar, itu niru dari orang-orang pagan. Itulah Islam. Jadi makanya jelas ya di dalam surah 8 ayat 31. Al-Quran itu dikatakan dongeng nih, saya tunjukkan. Al-Quran itu dikatakan sebagai dongeng orang-orang terdahulu. Kenapa? Ya, karena memang nggak ada hal baru yang dibawa oleh Muhammad. Semua kisah Mila Ibrahim dan seterusnya, mereka semua itu tahu. Nih, saya tunjukkan ya. Kita kasih peran ini ya, pengantar dikit. Jadi dikatakan ini, jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan ya Al-Quran. Yang seperti ini, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Jadi dikatakan dongeng ya orang-orang terdahulu. Nah, jadi kenapa? Karena ya saya bisa menunjukkan buku tentang pra-Islam di mana adat-adat Islam itu semua itu contekan. Nah, itu bisa nanti kita lari ke situ. Silakan kalau Anda berani ya. Jadi hati-hati Anda kalau mungil. Nih, kemudian yang kedua, ini lihat. Yang kedua, ini tradisi al-istibda. Jadi di sini kepercayaan misalkan menyetubuhi perempuan setelah itu tidak disetubuhi lagi, ditinggalkan supaya si anak itu cerdas nih, supaya si anak itu pinter.
Nah, kemudian yang ketiga, ini itu adalah aliran yang tadi Kores bilang, ya, yang ajaran sesat itu, yaitu gengpeng ya, bahasanya gengpeng. Jadi 10 laki-laki dengan satu perempuan. Dan kemudian ketika wanita itu hamil, ini namanya arat ya, tradisi namanya arat. Jadi ketika wanita itu hamil, nanti si perempuan itu tinggal memilih salah satu gitu, salah satu pria yang mengeroyok dia gitu di ranjang. Nah ini, kemudian yang keempat ini ya pelacuran. Jadi ini kemudian ada bendera-bendera di depan rumahnya. Kemudian nanti ketika si wanita itu hamil, dia akan manggil dukun. Setelah itu nanti dukunnya akan memilih laki-laki mana yang pernah datang itu. Jadi itu yang nanti disuruh tanggung jawab. Nah, inilah